Okay, hello, good afternoon everyone. Welcome back again to our lesson today. Yang masih PKL ada sekitar 9 orang ya. Oke, berarti ini sudah lengkap ya. Ya, oke. Minggu ini seharusnya kita sudah mulai untuk jadwal UTS ya, tetapi karena minggu lalu kita belum bisa mengadakan pertemuan, jadi saya ganti di hari Selasa ini. Oke, apakah semuanya menyimak ini? Sudah terdengar suara saya? Oke. Oke, sip. Ya, so agenda hari ini kita adalah membahas untuk exercise and discussion ya for TOEFL test. Okay, but before we start our lesson, I want one of you please guys lead the prayer. Salah satu yuk. Zemberiza, would you please lead the prayer? Gak ada yang mau mulai nih. Amin. Ayo Amin. Lead the prayer, Min. Halo. Saya boleh, Miss? Oh ya, oke. Dela ya. Oke, sip. Oke, please Dela. Before we start to study according to scripture, let's go together into prayer. Praying start. Great enough. Give the greeting for our teacher. Thank you. Okay, thank you, Dela Octavia, for leading the prayer. So guys, can you please turn on your camera? Kameranya bisa tolong untuk di... Nah, gitu kan cantik. Oke. Ya, sudah siap ya. So hari ini mungkin kita lebih sedikit santai ya, karena hari ini kita latihan sedikit-sedikit sama pembahasan. Oke. Nah, untuk pertemuan ini saya ingin kalian coba siapkan satu cari kertas ya. Kita akan latihan untuk listening ya. Kayaknya hari ini waktunya hanya cukup untuk listening ya, mungkin hanya sampai listening dulu. Oke, siapkan satu cari kertas. Nah, nanti akan saya play audio. Silahkan nanti teman-teman bisa menjawab ya di kertas dulu. Oke. Sebentar, saya mau share screen. Oke, sudah terlihat ya layarnya? Sudah, Miss. Oke, siap-siap ya. Ya, ini ada di part listening. Kita akan mulai dari part A ya. Nah, part A untuk nomor 1, 2, 3. Nah, ini kita mulai 3 nomor dulu ya. Silakan nanti dengarkan audionya, kemudian jawab ya, whether the answer is A, B, C, or D. Oke. Are you ready?
Wait. Oke. Tidak. Oke, saya coba play dulu ya. Kita tes dulu apakah suaranya sudah terdengar di sana. Now we will begin part A with the first conversation. Sudah terdengar ya audionya? Sudah, Miss. Oke, Sudah sip. dengar. Ya. Let's start from number 1. Number 1. Carla said that you're rather rude. It's unfair of her to say that about me. What does the man mean? Oke. Number 2. Siap ya? Tarik nafas dulu. Ya, tarik nafas dulu. Tahan, keluarkan ya. Oke, santai aja, santai aja. Oke. Ya, siap ya? Nomor 2 ya. Oke, kita coba nomor 2. Number 2. I don't think this painting is very good. It's better than the first one, isn't it? What does the woman say about the painting? Oke. Sudah nomor 2. Now, let's start next question, number 3. Oke, siap-siap dulu. Number 3. Your graduation ceremony is this afternoon. I can't believe it. I've graduated at last. What does the man mean? Oke. Sudah ya untuk nomor 1 sampai 3. Oke, sekarang kita bahas ya. But before that, nah saya ingin tahu nih jawaban dari kalian dulu. Coba Wahyu. Wahyu nomor 1. What is your answer for number 1? Kalau ini. Yang mana? B. Yang ini, what Carla said was unjust. Oke, yang B ya. Karena is valid. Ini. Oh, yang ini. D ya. Carla is fairly rude. Oke. Yang nomor 1 ya, jawabannya Wahyu adalah D. Oke, thank you Wahyu. Oke. Number 2. Coba saya mau tahu jawaban dari Dela. Dela number 2 apa? Dela is Yang apa? Sorry? A. 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 She thinks it's an improvement. Oke, yang A ya. Oke, Dela jawabannya nomor 2A. Oke. Rofit. Sekarang Rofit. Thank you ya, Dela. Oke, sekarang Rofit nomor 3. Miss. Yang ini, he has finally finished his studies. Oke. Ya, thank you Rafid. Ya. Jadi nomor 1 tadi jawaban dari Wahyu B, dari Dela. Nomor 2 jawabannya A, and dari Rafid nomor 3 jawabannya D. Oke. Nah, apakah kalian masih ingat? Do you still remember the tips for listening section? First is that
Apa masih inget gak tips yang untuk listening? Focus on the second speaker. Ya, betul. Very good. Ya, focus on the second speaker. Oke. Yang kedua, nah, tips yang kedua ini bisa jadi digunakan, bisa jadi tidak ya. Nah, saran saya, kalian tetap mendengarkan text listeningnya, fokus ke pembicara kedua. Oke, yang kedua kan tipsnya avoid similar sounds ya. Oke, tetapi karena semakin berkembangnya soal TOEFL, tips yang kedua ini bisa digunakan, bisa tidak gitu. Nah, tapi saran saya untuk yang tips pertama itu selalu digunakan ya. Focus on the second speaker. Nah, seperti itu. Oke, kalau untuk soal ini yang di part A nomor 1 sampai 3, kira-kira jawabannya apa ya? Kita cek ke discussion. Nah, di discussion ini ada transkripnya, sudah saya tuliskan di sini. The conversation between the woman and man is as following. Sambil kita dengarkan ya. Nah, ini teksnya. Now we will begin part A with the first conversation. Number 1. Carla said that you're rather rude. It's unfair of her to say that about me. What does the man mean? Nah, si man bilang ya kalau it's unfair of her to say that about me. Ya. Oke, kita cocokkan di sini. Nomor 1 yang A. Ya, Carla does not live very far away. Nah, ini salah ya karena we are not discussing whether Carla live very far away or not. Ya, yang E salah karena kita tidak membicarakan di mana Carla tinggal ya. Oke, yang B. What Carla said was unjust. Oke, unjust sama unfair sama ya, artinya sama-sama tidak adil. Oke, yang B bisa jadi nih. Kita simpan dulu jawabannya. Kalau yang C, he does not fear what anyone says. No ya, kita tidak membicarakan whether or not the man itu fear what anyone says. Yang D, Carla is fairly rude to others. Nah, kalau ini ya ini kan dia ngomong tentang it's unfair of her to say that about me. Nah, ini membicarakan bahwa Carla itu tidak adil, unfair. Nah, mana yang mendekati jawabannya di sini? Nah, ternyata yang mendekati adalah B. What Carla said was unjust. Oke, betul ya. Nah, yang di sini kalian bisa nih gunakan tips yang nomor 2, avoid similar sounds. Tipsnya bagaimana? Nah, di sini kan kata yang sangat terdengar jelas ini contohnya fair. Fair kan sama dengan far ya. Far, fair. Nah, ini hampir sama nih. Berarti ini jangan dipilih. Oke. Kalau yang B adakah kata yang sama? Oh, ternyata tidak ada ya, hampir tidak ada. Dia menggunakan unjust, di sini unfair. Kemudian yang C, ada kata fear. Fear, for, kemudian fair. Nah, itu kan hampir sama. Nah, yang C juga jangan dipilih karena ini hampir sama. Kemudian ini ada kata lagi fairly rude. Nah, ini justru double ya. Semuanya bisa kita dengar dengan jelas di percakapan tersebut sehingga jangan dipilih. Oke. So, yeah, the best answer for number 1 is B. What Carla said was unjust. Oke, gitu ya. Itu untuk yang nomor 1. Now, let's move to the second question. Ya, yang nomor 2 ini coba kita dengarkan sekali lagi. Number 2. I don't think this painting is very good. It's better than the first one, isn't it? What does the woman say about the painting? Oke, nah ini juga sama ya. Focus on the second speaker. Nah, second speaker bilang apa? Nah, second speaker tadi mengatakan bahwa it's better than the first one. Ya, it's better than the first one. Nah, ini berarti maknanya apa? Kita cocokkan ke sini.
ya. She thinks it's an improvement. Oke, bisa ya, karena ini kan better ya, lebih baik kan, sama dengan ada perkembangan. Oke, A bisa nih. Kemudian yang B, the fruit trees in it are better. Nah, ini kita tidak membicarakan ya whether or not trees-nya itu lebih bagus atau enggak, tapi kan ini membicarakan tentang painting ya. Oke, it resembles the last one, menyerupai yang sebelumnya. Nah, ini tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa itu menyerupai gambar yang sebelumnya, berarti salah ya. Yang di it is the best the man has ever done ya. Ini kan kalimatnya better. Nah, sedangkan di sini the best. Better sama the best kan beda ya. Kalau better kan berarti yang diperbandingkan hanya satu benda. Kalau best minimal ada 3 gitu ya. Oke, itu kalau kita lihat berdasarkan konteksnya. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan tips yang nomor 2 ya, avoid similar sounds ya. Nah, di sini dia mengulang kata better ya. Nah, better di sini terdengar dengan jelas, kita cocokkan di sini. Mana yang menggunakan kata better? Oh, di sini ada better. Nah, berarti avoid similar sounds, berarti yang B jangan dipilih. Kemudian last one, one. Tadi kan dia ada bilang juga one ya. One, kemudian di sini dan ya, kata-kata yang mirip ya itu sebaiknya dihindari. Sehingga ya, untuk jawaban nomor 2 yang paling tepat adalah A. She thinks it's an improvement. Oke, gitu ya. Itu untuk yang nomor 2. Next, yang number 3. Number 3. Your graduation ceremony is this afternoon. I can't believe it. I've graduated at last. What does the man mean? Oke, first tip ya. Tip pertama. Tips pertama kita harus fokus on the second speaker. Nah, second speaker bilang apa tadi? Second speaker said, I can't believe it. I've graduated at last. Ya. At last di sini maksudnya adalah saya akhirnya lulus ya. Aku akhirnya lulus gitu maksudnya. Oke, nah kira-kira yang mana ini? Apakah ya? Kalau kita lihat dari isinya ya, sudah jelas bahwa jawabannya yang D. Karena apa? Karena yang A, he graduated last in his class, ini bukan ya. Nah, oke, yang B, he is the last person in his family to graduate. No, karena kita di sini tidak bahas tentang family juga. Yang C, he doesn't believe he can improve gradually. Nah, ini beda lagi, graduation sama gradually. Kalau gradually kan artinya bertahap, graduate artinya lulus gitu ya. Nah, ini beda makna jauh sekali yang ini, yang C ya. Nah, sedangkan yang D, he has finally finished his studies. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat. Dia akhirnya lulus atau berhasil menyelesaikan studinya. Gitu ya. Kalau kita lihat dari tips nih. Nah, kata-kata yang mirip sebaiknya dihindari. Contohnya di sini apa? Ada graduate. Nah, ini mengulang kata graduate ya. Ada graduate, gradually. Nah, satu-satunya jawaban yang tidak mengandung kata graduate adalah D ya. He has finally finished his studies. Ya, jadi seperti itu. Ya, tetap kita fokus ke pembicara kedua. Dengarkan dia berbicara tentang apa. Nah, kalau kita bisa menangkap isinya, itu akan lebih bagus karena kita akan lebih mudah untuk memilih jawaban. Oke, itu untuk yang part A. Oh, part A ada lagi 3 nomor lagi nih, part A. Siap ya? Oh ya, dari 3 nomor tadi ada yang betul semua. Oh, udah sorry. Ya, Rofi betul semua? Betul, Miss. Siapa lagi? Salah satu. Oh, salah satu. Yang mana, Rofit? Nomor 2. Oh, nomor 1 salah ya. Oke, nggak apa-apa. Masih ada soal yang lain ya. Nanti kita sambil latihan terus. Oke, good luck, Rofit. Oh ya, siapa tadi yang siapa ya tadi ya? Yang betul semua siapa? Saya. Oke, can you please? Oh, Dela ya? Betul semua. Oke. Ya, congratulations Dela. Betul semua ya. Alhamdulillah. Latihan terus ya. Oke.
Nah, jadi untuk TOEFL itu tuh ada tips-tips tertentu yang bisa digunakan ya untuk membantu sehingga bisa mendongkrak skor. Oke. Dela, keep up the good work ya. Oke, kita lanjut. Ya, semoga banyak yang betul ya. Ya. Nggak apa-apa, salah, kita masih latihan ya. Nanti kalau di medan perang itu baru berjuang yang sesungguhnya. Oke. Nomor 16 sampai 18 siap ya. Oke, perhatikan. Soal TOEFL ya, itu tidak melulu, not merely menanyakan tentang konteksnya, tapi bisa jadi dia menanyakan di manakah setting atau lokasi percakapan tersebut ya. Misalnya nanti kalian disuruh nebak where does the conversation probably take place, misalnya seperti itu. Nah, ini ada di salah satu contoh soal di nomor 16 sampai 18. Oke, silakan kalian perhatikan and listen carefully to the conversation. Siap ya? Number 16. Number 16. I haven't turned in my schedule change form yet. Do you think that's a problem? You haven't turned it in yet? It's absolutely essential that you turn the form in immediately. What does the man mean? Oke, nomor 16 sudah selesai. Kalau sudah, kita lanjut ya ke nomor 17. Oke, number 17. Oke, number 17. Number 17. I'd like to try on some rings, please. Do you prefer rings in gold or silver? Where does this conversation probably take place? Oke, lanjut ya, number 18. Number 18. Look at this. You made an awful lot of long-distance calls last month. I called my family even more than usual. That's why the bill's so much higher than usual. What are the man and woman probably discussing? Oke, sudah selesai ya semuanya ya, number 16 to 18. Oke, as usual, I want to ask one of you guys to please state your answer and maybe explain in short why you choose that answer. Oke, kita mulai dari Agit. Hello Agit. Agit, can you hear me? Oh ya, Agit, nomor 16, Agit jawabnya apa? Oh, audionya maksudnya? Oh, really? Coba, berarti nomor 16 belum jawab nih? Oke, ya saya play satu kali lagi ya. Coba Agit jawab ya. Number 16.
I haven't turned in my schedule change form yet. Do you think that's a problem? You haven't turned it in yet? It's absolutely essential that you turn the form in immediately. What does the man mean? Oke, Agit langsung jawab on the spot ya. Oke, ya. Yang A, students who want to change schedules should form a line. Yang ini ya. Oke. Why Agit? Kenapa Agit pilih yang A? Apa yang membuat Agit yakin kalau jawabannya A? Schedule. Nah, ini Agit justru ya, kata yang kamu dengar dengan sangat jelas itu you should avoid. Ya, schedule kan tadi terdengar sangat jelas ya, bahkan mungkin diulang-ulangi. Nah, itu justru kata yang seharusnya dihindari itu. Schedule. Ya. Mau dengerin sekali lagi? Ya, boleh. Oke. Number 16. I haven't turned in my schedule change form yet. Do you think that's a problem? You haven't turned it in yet? It's absolutely essential that you turn the form in immediately. What does the man mean? Oke, ada kata schedule ya. Coba kalau kita lihat dari second speaker, tadi second speaker bilang apa? Oke, kira-kira Agit paham yang diucapkan oleh second speaker tadi apa? Tentang apa? Enggak. Ini ya, second speaker tadi intinya bilang gini, you should turn in the form immediately. Intinya bilang seperti itu. Kamu harus segera mengumpulkan formnya gitu. Nah, gimana, sudah ada gambaran? Yang apa? Bukan. Yang C, it is necessary to submit the form quickly. Oke, sudah jawabannya yang itu atau mau ganti lagi? Dan itu aja. Yang C ya. Oke, saya kunci ya. Oke. Ya, thank you Agit. Iya, Mi. Kita lanjut ke number 17. Nah, coba number 17. Nur Aini Istiqomah. Yes, Miss. Ya, Aini, nomor 17 apa ya? B. Yang jewelry store. Yang ini ya. Why? Soalnya tadi kayak denger ring gitu, Miss. Ring. Kan cincin. Oh ya, oke. Dari Tulisan gitu. ya, dari kata ring itu ya sudah menunjuk bahwa di mana itu terjadi. Oke. Kalau mine itu artinya apa sih? Aini? Milikku, Milikku. Berarti apa tuh? In a mine berarti apa? Dalam milikku. Ya. Ya, ada Aini tahu artinya mine selain milikku ya. Betul, memang kalau dia berdiri sendiri mine bisa berarti milikku. Nah, tapi kalau dalam konteks ini artinya apa? Ada yang pernah dengar kata mining? Ditambang. Ya, mine ini maksudnya adalah daerah tambang, karena mungkin tadi berbicara tentang rings ya. Barangkali rings itu di daerah tambang emas gitu ya. Nah, ini alhamdulillah dengan ketidaktahuan sehingga kita bisa memilih jawaban yang paling tepat ya. Kalau tahu artinya mine justru nanti bingung. Oke, ya nggak apa-apa, ini sambil belajar aja ya. Oke, nah sekarang jadi tahu ya artinya mine itu tidak hanya milikku, tapi juga berarti daerah tambang ya. Oke, kalau mining industry, ya berarti kan industri tambang, pertambangan gitu ya. Oke, nah Aini tadi jawab untuk yang B adalah jewelry store karena tadi menyebut kata rings, betul ya. Rings itu cincin ya. Tadi kan dia mau nyoba-nyoba cincin. Oh, berarti di mana sih kalau nyoba cincin? Di bank kan nggak mungkin ya, clothing store juga nggak. Oh, berarti yang paling mungkin kan jewelry store, betul sekali.
Nanti kita cek apakah betul jawabannya B or not. Oke, thank you Aini. Ya, lanjut ke nomor 18. Siti Aryani. Nomor 18. Bagaimana ya? Jawabannya Yang D or B? Bravo. B. Oh, bravo. Oke, B. Telepon bill. Oke. Could you please Siti Aryani explain in short why you choose B? Soalnya tadi di dialognya ada membahas bill telepon. Oke, tentang telepon bill ya. Membahas tentang tagihan telepon. Oke. Ya, oke. Coba kita bahas ya nanti ya. Thank you. Siti Aryani. Ya, kita langsung saja bahas ke nomor 16 sampai 18. Oke, ini adalah transkripnya untuk nomor 18. Bentar ya. Saya ini sambil ngerekam. Sebentar saya cek dulu apakah rekamannya jalan. Oh, jalan. Oke. Good. Ya, masih terlihat screen saya? Oke. Nomor 16 ya. Ini between a woman and a man. Oke, kita dengarkan sekali lagi sambil kita lihat di teksnya. Number 16. I haven't turned in my schedule change form yet. Do you think that's a problem? You haven't turned it in yet? It's absolutely essential that you turn the form in immediately. What does the man mean? Oke, kalau kita lihat dari konteks ya, kita lihat ke second speaker ya. Focus on the second speaker. Second speaker bilang apa sih? Ya, second speaker itu mengatakan you haven't turned it in yet. Nah, turn in ya, turn in itu artinya sama dengan submit. Kalau kalian pernah ya menggunakan Google Classroom, kemudian ketika mau mengumpulkan tugas ada tulisan turn in. Nah, itu turn in itu artinya submit, seperti mengumpulkan ya. Turn in sinonimnya adalah submit. Gitu. Oke. You haven't turned it in yet. It's absolutely essential. Essential apa? Penting ya. That you turn the form in immediately. Immediately dengan segera ya. Soon. Oke. Nah, kalau dari konteks ya, berdasarkan konteks yang diucapkan oleh second speaker, kita tahu bahwa itu adalah tentang masalah form ya, bahwa formnya harus segera dikumpulkan. Ayo kita sekarang cocokkan ke jawaban yang A gimana? Yang A, students who want to change schedule should form a line. No ya. Ini yang tidak cocok di sini ya, karena ada should form a line. Oke. Yang B, it is only possible to make 4 changes. We couldn't find ya whether or not change-nya itu hanya maksimal 4 kali kan, di sini tidak membahas tentang itu, berarti B salah ya. Yang C, it is necessary to submit the form quickly. Nah, ini sama. Nah, ini kita harus tahu ya kata gantinya atau sinonimnya dari suatu kata. Misal tadi turn in ya, turn in itu sinonimnya apa? Oh, submit. Terkadang jawabannya itu menggunakan sinonim, sehingga kita harus menangkap maksudnya itu apa gitu ya. Kemudian it is necessary. Necessary itu sinonimnya apa? Essential ya, sama ya. Necessary, essential. Kemudian immediately sinonimnya apa? Quickly. Nah, dia kebanyakan menggunakan sinonim. Oke. Nah, yang C, it is necessary to submit the form quickly. Nah, ini maknanya sama ya dengan kalimat it's absolutely essential that you turn the form in immediately. Nah, ini maknanya sama. Oke, kita simpan jawabannya yang C. Yang D, problems occur when people don't wait their turn. Nah, ini kan tidak berbicara masalah people ya.
People don't wait their turn, tidak menunggu giliran mereka. Nah, ini kan tidak nyambung dengan apa yang dibahas oleh second speaker, sehingga salah. So the best answer from number 16 is C. It is necessary to submit the form quickly. Oke, gitu ya. Nah, lanjut ke nomor 17. Oke. Number 17. I'd like to try on some rings, please. Do you prefer rings in gold or silver? Where does this conversation probably take place? Nah, kalau ini sangat jelas sekali ya, bahwa si woman kan dia mau mencoba beberapa rings. Do you prefer rings in gold or silver? Nah, kalau ini sangat jelas bahwa ini terjadi di toko perhiasan ya, jewelry store. Oke. Main enggak ya? Clothing store juga enggak, bank juga enggak ya. Oke, so nomor 17 jawabannya betul ya. Jewelry store. Oke. Lanjut ke nomor 18. Number 18. Look at this. You made an awful lot of long-distance calls last month. I called my family even more than usual. That's why the bill's so much higher than usual. What are the man and woman probably discussing? Ya, betul sekali ya, bahwa si woman ya itu membicarakan tentang telepon bill ya. Oke. Berarti jawaban untuk nomor 18 itu sangat jelas, it's very obvious about the answer ya, bahwa jawabannya adalah B, the telephone bill. Kalau yang A, a visit to the woman's family. Nah, ini kan tidak membicarakan tentang visit ya. Nih, yang 18 salah nih, yang A. Yang C, the cost of a new telephone. Nah, ini tidak membicarakan tentang harga telepon baru ya, tetapi tentang bill-nya. Oke, yang D juga salah nih. Tidak membicarakan tentang family-nya si woman juga. Okay, so the best answer for number 18 is B. Okay, betul ya. Oke, nomor 16, 17, 18. Oke. Ada yang betul semua? Ada yang salah satu? Oke, siapa ya? Diana. Iya, Miss. Oh ya, oke, nggak apa-apa. No problem. Diana salah yang nomor berapa? Nomor 18. 18. Oh, yang ini. Diana jawabannya yang mana? Nggak kejawab, Miss. Tadi keluar sendiri saja. Oh gitu. Oh ya, oke. Ya nggak apa-apa. Ya, sekarang sudah paham ya. Oke. So, nomor 16 sampai 18 ya, ini kita sudah bahas. So, untuk yang part A cukup sampai di sini contohnya ya. Untuk soal-soal yang lain nih, kalian bisa latihan ya di soal-soal di Healthy ya, itu yang sudah diupload, bisa kalian gunakan untuk soal latihan. Oke, kita lanjut ke nomor 19. Masih ada ternyata part A. Ya apa ya, kita lanjut ya. Oke. Coba yang untuk part A, saya pingin salah satu langsung ya. Siapa ya? Zalfa. Hello Zalfa. Yes, Miss. Ya, Zalfa nanti jawab nomor 19 ya. Ya, Yes, sekalian Miss. langsung jawab. Yang lain juga sambil menyimak sambil menjawab. Oke. Saya play ya. Siap-siap, get ready for number 19. Number 19. What do you think of your new boss? I couldn't be more impressed with him. What does the woman mean?
B, Miss. Yang B, she has a good opinion of her boss. B ya. Yes. Okay. Why? Can you please explain? Tadi kayak yang perempuan jelek. Impressed gitu ya. Impression atau things tadi. Oh ya, betul. Ya, si woman tadi bilang I couldn't be more impressed with him. Ya, couldn't be itu maksudnya saya bahkan nggak bisa berkata apa-apa lagi saking terkesannya ya, terkesan dengan bos gitu. Good opinion ya, impression sama dengan good opinion. Oke, thank you. Zalfa, betul ya. Nomor 19 jawabannya adalah yang B. She has a good opinion of her boss. Oke. Kita lanjut yang nomor 20 ya. Nomor 20, Zalfa, coba tunjuk satu temannya. Lala, Miss. Siapa Lala? Iya. Ya, Lala, mana Lala? Lala? Can you hear me, Lala? Belum masuk ya, Lala ya? Oh, no response. Oh, mungkin belum masuk ya. Oh, ganti coba ya. Ganti Zalfa, siapa selain Lala? Ganti dulu. Ainun, oke, Ainun siap? Mana ya Ainun ya? Ainun, hello. Yes, Miss. Oke, Ainun siap ya for number 20? Yes. Oke, ya saya putarkan audionya. Number 20. Mike, do you know when the recital starts? It starts at 3 o'clock, doesn't it? What does Mike mean? Miss, boleh diulang nggak? Oh ya, boleh. Oke, saya ulangi ya. Number 20. Mike, do you know when the recital starts? It starts at 3 o'clock, doesn't it? What does Mike mean? Oke. Kira-kira yang mana ya? Yang A. Yang A, the recital starts in 3 hours. Oke, yang A ya. Oke. Ya, kita simpan ya jawabannya Ainun. Oke, sekarang kita thank you Ainun ya. Sekarang kita coba bahas nomor 20. Nah, ini transkripnya untuk nomor 20 ya. Oke, kita dengarkan sekali lagi. Number 20. Mike, do you know when the recital starts? It starts at 3 o'clock, doesn't it? What does Mike mean? Oke. Ainun, bagaimana? Mau mengubah jawaban? It starts at 3 o'clock, doesn't it? Berarti acaranya dimulai jam 3 sore ya. Ya, it starts at 3 o'clock. Nah, sekarang kita cocokkan di sini. Nomor 20, yang A, the recital starts in 3 hours. Nah, kalau ini artinya beda ya. Recitalnya
dimulai 3 jam lagi, in 3 hours, 3 jam lagi, 3 jam ke depan. Nah, sedangkan di sini kan dia bilangnya hanya mulai jam 3 sore. We don't know whether or not this takes place, terjadi jam berapa, kita kan nggak tahu ya di sini ya. Si mainnya hanya bilang bahwa it starts at 3 o'clock, berarti mulai jam 3. Nah, berarti yang salah ya, karena maknanya beda, 3 jam kemudian. Oke, yang B, he intends ya, dia bermaksud to recite 3 different poems. Nah, ini juga salah ya, kan 3-nya di sini poems, sedangkan di sini 3 o'clock. Yang C, he received a citation on the 3rd of the month. Yang ini juga salah ya. Yang D, he thinks the performance begins at 3. Oke, the performance itu sama dengan recital. Recital itu pertunjukan ya, sama dengan performance. He thinks the performance begins at 3. Nah, performance-nya dimulai pukul 3, sehingga jawabannya yang tepat ya, yang D ya, betul. Jawabannya untuk nomor 20 adalah yang D. He thinks the performance begins at 3. Oke, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke B, part B. Nah, ini part B, percakapannya agak panjang. Nah, tipsnya adalah setiap line percakapan itu mengandung jawaban. Nah, jadi misalnya nih, nanti di first line itu silakan kalian coba sambil menebak-nebak kira-kira pertanyaannya apa. Nah, ini tentang haircut ya, Nah, kira-kira haircutnya bagaimana? Oke, gitu ya. Ada 2 tips ya untuk part B and C. Nah, tipsnya adalah, tips pertama, kalian fokus benar-benar mendengarkan tanpa melihat jawaban. Jadi betul-betul fokus mendengarkan sehingga kalian tahu apa yang dibicarakan. Nah, tips kedua, sambil kalian mendengarkan audio, itu sambil kalian lihat-lihat ke jawaban. Kira-kira di dalam teks tersebut itu berbicara tentang apa ya, gitu. Kalau di part A ya, mungkin tipsnya adalah avoid similar sounds. Justru kalau di part B ya, itu yang di part B justru kita harus mengikuti similar sounds. Nah, karena jawabannya ada di situ. Jawabannya itu sama dengan apa yang dibicarakan. Oke, siap ya. Ini tentang haircut. Oke, ini percakapannya agak panjang. 1 conversation untuk 4 pertanyaan. Oke, siap ya. Kita mulai nomor 31, 31 sampai 34. Oke, semuanya sambil menyimak sambil menjawab ya. Oke, siap. Get ready. Now, read along with me as I read the directions for Part B. Remember, you should not read ahead or turn the pages while the directions for this part are being read. Part B. Directions. In this part of the test, you will hear longer conversations. After each conversation, you will hear several questions. The conversations and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Remember, you are not allowed to take notes or write in your test book. Now we will begin Part B with the first conversation.
Questions 31 through 34. Listen as a man and woman discuss a haircut. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair will grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back, it'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Number 33. What did Bob see on the floor? Number 34. What do people keep saying to Bob? Okay, have you finished yet? Sudah selesai semuanya? Oke, kita coba bahas ya. So in the audio, you will hear these conversations. Nah, ini adalah transkripnya. Nah, tipsnya itu seperti ini. Untuk longer conversation, untuk pertanyaan pertama, biasanya jawabannya itu ada di line pertama. Nah, dari awal percakapan, berarti si woman ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua itu di line selanjutnya, si man. Nah, kemudian karena ini selanjutnya adalah woman tapi bentuknya pertanyaan, nah kita lanjut ke yang line selanjutnya, bahwa ini adalah pertanyaan nomor 3. Nah, kenapa? Karena biasanya kalau yang masih dalam bentuk pertanyaan itu kan terkadang tidak dimasukkan ke dalam pertanyaan di sini, sehingga kita lanjut ke line selanjutnya. Oke, jadi seperti itu. So polanya adalah line pertama itu mengandung jawaban untuk question number 1, line kedua untuk question number 2, line selanjutnya line ketiga dan berikutnya gitu. Nah, sekarang kita coba dengarkan audionya sekali lagi sambil bisa lihat ke teksnya ya. Oke. Now, read along with me as I read the directions for part B. After you hear, then, on your answer sheet, the letter of the answer you have chosen in your test book. Questions 31 through 34. Listen as a man and woman discuss a haircut. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off.
I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair will grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back, it'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Okay, number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Nah, coba siapa ya? Zalza ada di sini. Mbak Zalza. Zalza PKL, Miss. Oh, PKL. Oh iya ya. Amin. Number 31. Apa Amin? Jawabannya Amin Yes, yang mana? Miss. Oke. Amin tolong jelaskan untuk yang nomor 31. Nah, jawabannya yang mana ya? Saya jawab A. The haircut is unusually short. Ya. Oke, itu yang Amin ya, jawabannya Amin. Oke, thank you Amin. Nah, kita bisa lihat ya, jawaban untuk nomor 31 itu di line pertama. Nah, your hair looks nice. It's a bit shorter than usual. Nah, berarti lebih pendek dari biasanya. Oke, manakah di sini yang merujuk ke kalimat tersebut? Yang A, the haircut is unusually short. This is Bob's first haircut. Nah, yang first haircut salah ya. Ini tidak ada menyebut kata first haircut. Oke, yang C, Bob doesn't know who gave him the haircut. No, ya. After their haircut, Bob's hair still touches the floor. Nah, ini juga bahkan jauh sekali ya dari apa yang dibicarakan di line pertama. Nah, betul sekali Amin bahwa jawabannya untuk nomor 31 adalah A. The haircut is unusually short. Nah, gitu ya. Jadi itu tipsnya untuk yang part B. Oke. Dengarkan di percakapan pertama. Itu biasanya adalah pertanyaan untuk nomor pertama, seperti itu. Oke, untuk line kedua, dengarkan di percakapan di line kedua. Itu biasanya mengandung jawaban untuk pertanyaan nomor 2. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Amin, coba tunjuk satu temannya Amin untuk menjawab nomor 32. Ya, Miss, bentar. Oke. Kairin, Miss. Kairin. Yes. Where is Kairin? Kairinisa. Yeah. Oke, Kairinisa. Hello, Kairinisa. Am I audible? Kairinisa. Oh. No response. Oke. Mungkin masih terkendala koneksi ya. Coba yang lain dulu Amin. Ke siapa? Lailatul. Laila. Ya, oke, Laila. Ma. Halo Laila. Halo, Miss. Oke, Laila nomor 32 ya. Oke, siap-siap ya. Kita dengarkan dulu pertanyaannya. Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Oke, kira-kira bagaimana perasaan si Bob ya tentang haircutnya? Oke, bagaimana Laila untuk yang nomor 32? Jawabannya yang C. Yang C, he dislikes it immensely. Dia sangat tidak suka ya. Oke, nah betul, kita bisa lihat di sini ya di line kedua bahwa si Bob kan bilang kalau a bit shorter, I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. Nah, itu menandakan bahwa si Bob itu bahkan tidak tahu ya dengan siapa dia berhadapan ketika bercermin.
Nah, berarti kan itu dia tidak suka dengan haircutnya. Oke, selain itu kita bisa lihat di sini. Ini kan pola jawaban A itu kan it is just what he wanted. Berarti kan artinya positif nih, kalimat positif bahwa Bob suka sama rambutnya. Yang B, he enjoys having latest style. Nah, ini kan berarti Bob suka sama rambutnya. Yang D, itu juga sama. Ini menandakan bahwa si Bob suka dengan rambutnya. Sehingga pola jawaban dari A, B, D itu kan Bob menyukai potongan rambutnya. Nah, satu-satunya jawaban yang nggak mirip adalah C, he dislikes it immensely. Nah, ini kita bisa memperkirakan bahwa jawabannya adalah C. Sedangkan kalau kita refer to the context, nah ini semakin menguatkan bahwa Bob sangat tidak suka dengan potongan rambutnya. Oke, gitu ya. Oke, thank you Laila. Oke, sekarang giliran Laila. Laila, please choose one of your friends for number 33. Ulfa. Oke, Ulfa. Hello, Ulfa. Oh, Ulfa mana ya? Hello, Ulfa. Saya hitung sampai 3 ya. Kalau belum ada respon, mungkin masih ada kendala. 3, 2, 1. Oke. Coba ganti lagi Laila. Ya? Sorry, I couldn't hear your voice clearly. Sela Finansa Ayunida. Sela ya. Oke, Sheila. Oke, Sheila. Oke, Sheila sudah bisa mendengar ya suara saya? Halo, Sheila. Oke, siap ya untuk nomor 33, Sheila. Oke, kita coba dengarkan pertanyaannya. Number 33. What did Bob see on the floor? Nah, apa yang dilihat Bob di lantai? Nah, ini apa ini? Sheila. Ya? Yang di? Oke, piles of his hair. Oke, betul ya. On the floor, yang di lantai itu apa sih? There were piles of hair. Oke, betul ya. Untuk nomor 33 jawabannya adalah D. Oke, thank you Sheila. Oke, untuk yang nomor 34 ya kita simak bersama. Number 34. What do people keep saying to Bob? What do people keep saying to Bob? Nah, ini kita bisa lihat di bagian terakhir, kalimat terakhir. That's what everyone is saying to me. It'll grow back, it'll grow back. Nah, berarti jawaban untuk nomor 34 adalah C, it'll grow back ya. Karena kan ini what everyone is saying ya to Bob. Pasti akan tumbuh lagi gitu. Oke, itu ya untuk yang part B nomor 31 sampai 3. Tipsnya seperti tadi. Untuk pertanyaan pertama itu dengarkan di line pertama percakapan. Dan untuk pertanyaan selanjutnya dengarkan di line kedua dan seterusnya seperti itu. Gitu ya. Nah, itu tips yang untuk part B. Nah, kalau part C ini bentuknya sama. Ini seperti soal narasi yang akan dibacakan oleh satu orang gitu. Nah, kalau untuk tips ini ya, seperti tadi kalian bisa mendengarkan secara full, secara fokus bacaan yang sedang dibacakan, kemudian baru menjawab gitu ya. Atau sambil mendengarkan kalian juga sambil melihat-lihat kira-kira pertanyaannya apa. Nah, kira-kira mana sih jawaban di sini yang mirip dengan apa yang diucapkan gitu. Oke, ini
soal terakhir ya, nomor 39 sampai 42. Kita dengarkan bersama-sama ya. Now we will begin part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water, or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression, crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do, and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are 2 large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Number 39. Where does this talk take place? Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Number 42. What does the tour guide recommend? Oke, sudah selesai ya untuk nomor 39 sampai 42. Nah, sekarang kita langsung bahas saja. Kira-kira untuk nomor 39 sampai 42 jawabannya apa ya? Nah, kita bisa tahu di sini pertanyaan untuk nomor 39 itu kan where this probably takes place ya. Nah, kita bisa lihat di sini kata apa yang muncul dalam kalimat yang diucapkan. Nah, yang sering muncul di sini adalah kata tram ya. Ya, sehingga kita bisa tahu untuk nomor 39 jawabannya adalah yang C, on a tram. Betul sekali. Nah, seperti yang saya katakan bahwa untuk yang part BNC itu justru kalian harus mencari tahu manakah kata-kata yang mirip ya yang diucapkan di teks tersebut. Oke, nomor 39 yang C ya, on the tram. Nah, di sini kan kita bisa lihat di kalimat pertama. Today we are going to be taking a tram tour. Dan dia kan menggunakan tram ya. Tram itu kayak kereta kecil gitu ya. Gitu. Ya, itu nomor 39. Untuk nomor 40 tadi pertanyaannya adalah what does crying crocodile tears means when it describes human ya. Crying crocodile tears, air mata buaya. Nah, itu untuk kalau mendeskripsikan manusia, itu artinya apa? Nah, kita bisa lihat di paragraf yang kedua ini. Ya, it is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret, atau pretending, pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Nah, itu namanya crying crocodile tears ya. Oke, sehingga kita bisa tahu untuk nomor 40 jawabannya adalah yang D,
It means they are pretending to be sad. Oke. Kemudian untuk nomor 41 itu tadi pertanyaannya adalah kita dengarkan lagi ya. Yang tentang crocodile sweat tadi ya, mengeluarkan keringat itu ya. Oke. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Ya, why do crocodiles have tears in their eyes? Ya, nah kita bisa lihat di sini bahwa tadi diucapkan bahwa crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness. Ya, or even pretended sadness. Instead, justru crocodiles uses their ducts to get rid of extra salt. Ya, get rid itu apa? Menghilangkan. Ya, extra salt. Oke, sehingga untuk nomor 41 jawabannya yang mana yang betul? Yang C. Ya, C. betul sekali. Oke, correct. Yang C ya, they are getting rid of salt. Oke, regret artinya apa tadi regret? Menyingkirkan. Regret artinya menyesal. Ya, regret artinya menyesal. Oke, gitu ya. I regret to say misalnya gitu. Oke. Kemudian untuk nomor 42 pertanyaannya adalah Number 42. What does the tour guide recommend? okay, what does the tour guide recommend? Nah, tour guide-nya rekomend apa sih tadi? Ya. Taking photographs atau getting closer to the crocodile or exploring. Ya. Betul. Untuk mengambil gambar ya. Oke. Justru kita malah nggak boleh turun dari tramnya. Nah, tadi kan si tour guide-nya bilang, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Ya, get off, turun ya, tidak boleh menuruni, apalagi mendekati buayanya. Nah, itu sangat tidak boleh sekali. Oke, itu kira-kira untuk yang part C. Alhamdulillah sudah selesai ya untuk yang listening. Oke, berarti semoga untuk pertemuan hari ini bisa bermanfaat ya. Oke, amin. Oke, kita sudahi dulu untuk pertemuan hari ini. Dan selanjutnya guys, saya mau umumkan bahwa seharusnya minggu ini kan kita sudah UTS. Nah, untuk waktunya agar semuanya bisa ikut, baik yang tidak PKL ataupun yang masih PKL, nah itu kemungkinan akan diadakan hari Sabtu atau Minggu. Nah, tapi ini saya minta voting dari kalian dulu ya. Nanti boleh kalian diskusi dulu, diskusi internal kira-kira hari Sabtu atau Minggu gitu ya. Kalau ada yang nggak bisa hari Sabtu atau Minggu, ya nanti silakan di voting dulu Sabtu atau Minggu. Mungkin kalau untuk yang PKL kan Sabtu masih ada kegiatan ya. Nah, kalau misal setuju hari Sabtu, mungkin Sabtu malam ya. Nah, yang misalnya Sabtu malam biasanya apel, ya kita UTS dulu gitu ya. Ya, Sabtu malam mungkin gitu ya. Nah, Sabtu malam atau ya. Itu UTS-nya dari yang structure sampai semuanya, Miss? Ya, betul. UTS-nya itu dari listening, structure and written expression sama reading ya. Jadi kayak full to full test gitu ya. Lewat Healthy, Miss? Ya, betul, lewat Healthy gitu. Nah, itu ya pertama untuk yang UTS. Ya, sudah jelas ya Dela ya? Iya. Ya. Nah, itu yang untuk UTS. Nah, untuk UTS-nya silahkan nanti kalian voting ya, hari Sabtu atau Minggu.
Nah, nanti nggak apa-apa kalau ada yang milih Sabtu atau Minggu, ditulis dulu saja gitu ya. Kemudian untuk mengenai tesnya, UTS-nya itu full to full test dari materi structure, listening, structure, dan reading. Nah, itu semuanya lewat healthy gitu. Nah, kalau bisa hari apa ya, mungkin Jumat maksimal ya, hari Jumat nanti tolong koordinatornya memberitahu saya ya kapan kira-kira siap untuk UTS gitu ya, kira-kira untuk UTS kita. Oke, sudah siap, sudah jelas sampai sini? Iya, jelas nih. Oke, iya ya, mungkin segitu dulu ya. Sampai di sini pertemuan untuk sebelum UTS ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya. Oke. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, saya ingin semuanya tolong on kamera dong. Ya, saya ambil fotonya dulu. Oke.